Jumpa lagi dengan Galuh Bayuar di channel. Kali ini kita akan membahas ringkas salah satu referensi kita, yaitu buku Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies. Buku ini membahas tentang ilmu perbandingan sastra dan studi budaya secara komprehensif. Buku ini mencakup berbagai aspek dan perspektif dalam bidang tersebut, termasuk membandingkan sastra dan budaya dari berbagai negara dan benua. Buku ini menjadi sumber informasi yang berguna bagi para peneliti, mahasiswa, dan peminat sastra dan budaya. Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies merupakan kumpulan esai yang ditulis oleh para ahli dan pakar dalam bidang ilmu perbandingan sastra dan studi budaya. Buku ini membahas tentang berbagai topik penting dalam bidang tersebut, seperti sejarah dan latar belakang ilmu perbandingan sastra dan studi budaya, metodologi dan teknik dalam membandingkan sastra dan budaya, analisis dan interpretasi terhadap teks sastra dan budaya dari berbagai negara dan benua, perbandingan antar sastra dan budaya dalam skala global dan lokal, peran dan dampak sastra dan budaya dalam pembentukan identitas nasional dan budaya, studi terhadap hubungan antara sastra dan budaya dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang ilmu perbandingan sastra dan studi budaya, dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi para peneliti dan mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut. Berikut kita membahas buku ini yang dapat digunakan sebagai pengantar pendamping kajian sastra komparatif, sastra dunia, dan kajian budaya komparatif. Ditulis oleh Stephen Totosi Despetnek dan Tutun Mukherjee. Hal ini bermaksud menyusun koneksi yang baik antara berbagai hal nyata maupun virtual sebagai motivator kuat suatu keilmuan. Filamen tarik membentang ke arah filamen lain untuk membuat ruji bagi filamen lain hingga komunikasi elektronik dan World Wide Web terhubung menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah lingkungan kiasan pengetahuan dan transmisi pengetahuan dunia tanpa batas kita di abad ke-21. Menghubungkan teks dan konteks, produk budaya, dan ekonomi dari produksinya, penulis, audiens, bahasa dan keaksaraan, politik, dan sirkulasi kekuasaan menciptakan tekstur kompleks dari sistem pengetahuan yang saling terkait dan hubungan manusia yang meliputi planet ini. Seperti lagu Rabindranath Tagore, jaringmu menjangkau dunia, bagaimana bisa seseorang melarikan diri, aku sudah setengah tertawan, setengah lainnya menunggu dengan sabar, terperangkap dalam permainan cair pembuatan makna, konstruksi dan dekonstruksinya. Adalah lokasi yang ideal untuk menegosiasikan saling ketergantungan semantik dan budaya yang kusut di zaman kita karena teks tanpa tekstur hanya akan menjadi sekelompok entitas yang terisolasi, berkurang dengan sendirinya ketika tidak terkait satu sama lain dan dunia pada umumnya. Negosiasi jaringan hubungan dalam lingkungan global yang berubah dengan cepat membutuhkan lebih dari sekadar pedagogi yang tepat, yang terpenting, ini membutuhkan perubahan besar dalam paradigma dan sikap budaya dan estetika serta reorientasi menuju menjadi lebih inklusif secara global. Para kontributor dalam buku ini membahas keadaan terkini dari keilmuan dalam komparatif humaniora dengan fokus pada disiplin sastra komparatif dan bidang sastra dunia dan studi budaya komparatif. Sementara disiplin sastra komparatif di Barat, yaitu di Anglophone Amerika Utara dan di sebagian besar Eropa, tampaknya kehilangan pijakan dalam kehadiran institusionalnya di belahan dunia lain, termasuk Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah, itu berkembang baik dalam keilmuan maupun dalam kehadiran kelembagaan dan vitalitas pedagogisnya. Sementara di Barat, seringkali, ada garis pemisah antara sastra bandingan dan kajian budaya, di tempat lain perbandingan sastra pada buku, Companion to Comparative Literature, World Literatures, dan Comparative Cultural Studies, dihidupkan kembali dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kajian budaya tersebut tetapi tidak terbatas pada bidang studi budaya komparatif. Kajian budaya komparatif adalah kombinasi prinsip sastra komparatif dan kajian budaya,
minus eurosentrisme dan pendekatan nasional, dan termasuk orientasi ideologi kajian budaya. Kami mencatat bahwa bidang sastra dunia, perspektif juga dalam sastra komparatif dan studi budaya komparatif, meningkatkan minat di AS dan di beberapa tempat lain sebagai kerangka intelektual, pembacaan global, dan dalam pedagogi, kehadiran institusionalnya tetap dihadir terbatas. Beasiswa yang disajikan dalam volume memberikan perspektif inovatif untuk memahami perkembangan terkini dalam humaniora komparatif dan fitur yang berbeda dari volume ini adalah bahwa alih-alih bekerja pada spesifikasi sastra komparatif, sastra dunia, studi budaya, atau studi budaya komparatif. Sebanyak buku di bidang studi ini diterbitkan dan lebih sering mengecualikan beasiswa di bidang terkait. Volume ini menyajikan karya baru yang mencakup semua bidang studi sastra dan budaya yang dipahami sebagai komparatif. Dengan demikian, buku ini ditujukan untuk kalangan pembaca, mahasiswa, fakultas, dan pembaca umum yang tertarik dengan keadaan terkini dari humaniora komparatif. Artikel dalam volume disajikan dalam 4 bagian tematik. Bagian 1 membahas teori-teori sastra bandingan, sastra dunia, kajian budaya, dan kajian budaya komparatif. Bagian 2 membahas sejarah dan situasi terkini sastra bandingan dalam berbagai bahasa. Bagian 3 berisi contoh-contoh di mana prinsip-prinsip pendekatan dalam sastra komparatif, sastra dunia, dan studi budaya komparatif diterapkan dalam studi diaspora, gender, genre, antar seni, bahasa, antar, media, DLL, dan bagian 4 adalah bibliografi multibahasa dari buku-buku dalam sastra komparatif, sastra dunia, dan studi budaya komparatif. Perhatikan bahwa dalam teks dalam bahasa di mana urutan nama adalah nama depan nama keluarga, Miss, Cina, Hungaria, DLL, urutan barat dari nama depan nama belakang digunakan, indeks hanya berisi nama belakang, dan konsep, di mana nama belakang diindeks saat dirujuk ke dalam teks, tetapi tidak saat dirujuk sebagai penulis sebagai sumber. Tidak ada catatan kaki atau catatan akhir di artikel untuk membuat volume ramah pengguna. Penyusun buku ini berterima kasih kepada pengulas manuskrip anonim atas komentar dan saran mereka yang berharga, serta Depa Chattopady dan timnya, terutama Anirban D., yang menangani proses penerbitan volume di Cambridge University Press India PVT Ltd. Terima kasih dan sampai jumpa.